Kita tunggu saja ya, nggak ada yang tahu karena Kawasaki Indonesia juga kadang suka random tahu-tahu munculin produk yang harusnya dijual untuk market Eropa atau Amerika, dibawa masuk ke Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Jody di channel Jody Motovlog HD. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini ya guys, akhirnya nih dua motor Kawasaki akhirnya launching dan confirm benar salah satu unit terbaru dari motor Kawasaki adalah ZX-4R. Ya sudah ketebak ya, karena kayak ya nggak mungkin kan bikin versi untuk yang market Asianya doang sedangkan Eropanya dilupakan, jadi kayak ya bukan karakter Kawasaki lah gitu. Oke ya, nih kalian bisa lihat sendiri. Jadi dua jet ski atau speedboat yang dimana memang modelnya kayak wah agresif sekali. Dan ini motornya, ini adalah ZX-4R, sangat ketara banget. Dan ternyata unit motor satu lagi yang waktu itu gue bilang di video prediksi kemarin, yang ini gitu ya, itu kan gue bilang motornya adalah motor electric bike gitu kan, dan ternyata bukan ya guys. Ya namanya prediksi pasti nggak mungkin 100% benar. Dua motor terbaru dari Kawasaki adalah ZX-4R dan Kawasaki H2SX terbaru 2023 guys. Dan ternyata dua motor Kawasaki terbaru ini di launching world premiere-nya di Amerika guys. Jadi mungkin untuk pasar barat Amerika yang pertama, baru mungkin dari situ akan didistribusikan ke Eropa. Kalau misalnya di Asia itu 250, di sana itu yang 300-400 cc-nya sih gitu. Dan ya kita mulai dari Kawasaki Ninja H2 HSX dulu ya, karena memang gua rasa sih memang ya di Indonesia nggak akan ada juga sih, cuman ya seru lah kalau misalnya dibahas dulu. Kayak ini adalah salah satu motor sport touringnya dari Kawasaki, supercharged, dan bisa dibilang juga the most fastest sport touring bike yang pernah dibuat oleh Kawasaki, yaitu adalah H2SX. Secara spek dia punya the latest teknologi yang dipunyai sama motor Kawasaki, cuman di sini juga peruntukannya adalah untuk keperluan touring ya, touring untuk jalan raya, jalanan aspal. Kalau melihat dari speknya di sini cuma dilihatin torsinya doang yang 101 foot-pound. Intinya kalau Amerika tuh emang sebutannya begini sih, bukan Newton meter ya. Mari kita cek aja dulu foot-pounds to Newton meter. Kita cek berapa torsinya. Iya, torsinya mantep banget ya guys ya. Lihat ini 136,9. Ya anggap aja 137 lah. Gila, itu torsi apa tinggi anak kecil gitu. Gila, itu gede banget, sumpah. Dan kalau ngomongin soal horsepower-nya memang di sini nggak begitu dijelaskan, tapi yang jelas dia kubikasinya 998 cc, kompresinya 11,2/1, which is itu sangat tinggi juga gitu kan. Jadi itu adalah preview soal Kawasaki H2SX tahun 2023, dan ini dia nih yang akan kita bahas, yaitu ZX-4R. Wow, ini parah, ini keren banget. Look at this bro, oh my god. Ninja ZX-4RR langsung dibikinnya yang versi RR guys. Kalau di Indonesia kan ZX-25RR ya. Nah kalau di Amerika dia Ninja ZX-4RR. Julukannya dong, Awaken Your Super Sport. Terus confirm ya, ini double disc brake kanan kiri, radial monoblock. Mantap jiwa raga. Kalau misalnya kalian nonton video prediksi gue soal ZX-4R yang kalian bisa nonton di sini gitu ya, atau gue taruh linknya di deskripsi, itu hampir semua prediksi gue tuh bener loh. Check this out bro, oh my god, goddamn, overview, model, top feature, ini kan bisa langsung cek sendiri. Nih dibilang Kawasaki introduced a revolutionary super sport into a category filled with 400cc sport model. Intinya Kawasaki ngeluarin 400cc super sport lah gitu kurang lebih ya. Terus kalau misalnya featuringnya 399cc inline 4 cylinder DOHC engine, ram air duct biasa yang kita tahu dengan air scoop-nya itu kan, World Superbike inspired chassis ya, karena memang chassis ZX-25R terbilang sangat enak gitu ya. Pokoknya semua spek-spek ZX-25RR ada di sinilah, cuma beda kubikasi dan pengereman depannya ya yang double disc brake. Terus ini dia, oh my god, gila ya, Kawasaki beneran bikin loh nih motor. Dan untuk warnanya pun juga kayak cuma warna hijau ya, kayak yang dipakai sama ZX-25RR. Terus ini juga dia tampilan depannya, karena memang secara muka dimensi sebenarnya sama ya, harusnya kurang lebih. Cuman gue penasaran sama bobot motor dari ZX-4RR. Mari kita lihat performance. Tuh kan bener kata gue juga,
kaki belakangnya akan lebih gede, yaitu ukuran 160. Sedangkan kalau ZX25 dia kan ukurannya 150 ya. Ih gila, keren banget ya, anjir. Tapi memang make sense-nya dia itu untuk pasar ini ya guys, untuk pasar Amerika sama Eropa, karena di sana itu ya beginners bike-nya memang yang cc 400, 300 cc gitu. Kalau misalnya yang 150 cc versi Indonesia, kalau di Eropa sama Amerika itu adalah 125 cc guys. Jadi ya malah lebih kecil kan. Iya, tapi lebih kecil, powernya ngalahin yang 150 cc. Kalau teknologi gue rasa tidak ada perubahan ya, kayak assist slipper clutch, terus ada economical riding indicator, Kawasaki traction control, Kawasaki quick shifter, power modes, smartphone connectivity, ABS, horizontal back link rear suspension yang dipakai sama ZX10R yang terbaru gitu kan. Mari kita lihat detailsnya, let's see overall length-nya. Ya pokoknya secara dimensi speknya segini, seat height sama curb weight. Ini dia curb weight-nya, ini ada tanda curb weight includes all necessary material. Oke, berarti ini berat basa ya guys. Curb weight-nya 400 sekian. Mari kita copy ini jadi 2 kilogram. Ini buat memastikan teman-teman ya. Mari kita buka Kawasaki Indonesia. Kalau di Indonesia kan ininya ZX25R itu tagline-nya adalah Screaming Inline 4 Power. Anjay, keren banget ya guys ya. Untuk yang versi 250cc dia warnanya juga lebih variatif gitu kan. Nah, kita lihat yang versi ZX25RR ini. Detailsnya itu adalah ya cuman beda tipis lah bro, 183 kilogram gitu kan. Dengan 400 cc nya si Kawasaki Ninja ZX4RR itu dia ya 180 berapa tadi? 188 kilogram. Ya anjir, cuma beda 5 kilogram. Tapi cc jadi 400 ya gue rasa oke lah, malah okean ZX4R gitu ya. Kalau fuel capacity-nya 4 galon ini kalau misalnya kita copy ke liter harusnya sama ya, 15 literan ya. Kita ke liters. Ya sama 15 literan. Sekarang kita fokus ke powernya. Apakah ditunjukkan powernya? Sepertinya tidak ya. Tapi kalau misalnya ngomongin power dari ZX4RR ini, dia itu confirm horsepowernya itu sampai dengan 80 PS guys, atau 80 horsepower. Edan, ada nggak ya yang udah bahas soal ZX4RR? Gue kadang penasaran, coba kita cek YouTube. Tuh kan bener, 1 jam yang lalu. Bener loh, 80 PS kan. Dan untuk versi Amerika sama menemukan adanya, nah ini dia nih. Oh iya benar, ada mata kucingnya guys. Jadi memang kalau motor di Eropa atau Amerika tuh biasanya di tiap motor itu dikasih mata kucing depan belakang gitu, karena memang mungkin udah standar safety-nya di sana gitu kan. Kalau versi Indonesia tidak ada. Dan juga beberapa poin di mana powernya 77 PS. Nih, wah anjir, ternyata kalau soal ngomongin power, memang secara speknya itu 77 PS. Tapi kalau misalnya rem R itu aktif, which is itu ketika lagi ngebut speeding, itu bisa potensi ke 80 PS atau 80 horsepower. God damn bro, udah nyalip motor-motornya Kawasaki yang 652 silinder anjir, goks parah. Kalau misalnya ini motor dipakai knalpot racing, harusnya udah nggak begitu gede suara sih, masih ada larinya nih harusnya ya. Tapi wah gila sih, gua kayak nggak nyangka juga, anjir gokil juga motor nih ya. Motor ini tuh udah edan gitu. Tapi gue penasaran deh, kira-kira bisa nggak ya partnya ZX4R ini disubstitusikan ke ZX25R? Contoh, misal kayak dimulai dari disc brake-nya gitu kan. Disc brake-nya kan kalau ZX4R dia sudah double disc brake. Nah itu partnya kita alihin ke ZX25R, apakah bisa ya? Itu satu. Terus yang kedua, itu kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kayak partnya ZX4R, mesinnya terutama di bagian engine-nya itu diterapin juga di ZX25R supaya dia bisa upgrade gitu kan, maksudnya kayak bore up tapi kayak pakai part OEM-nya Kawasaki gitu, kayak misalnya R25 pakai partnya R3 akhirnya jadi R3 gitu loh. Kalau misalnya bisa sih gue mau banget anjir, kayak wah ini ini keren banget. Tapi kayaknya untuk yang ZX4R ini mereka nggak bikin versi yang single R deh. Soalnya di sini nggak ada notifikasi kalau ada 2 versi atau 1 versi atau gimana. Jadi memang pure ZX4 double R
ya, jadi nggak bikin yang single R. Dan ZX4 Double R ini langsung dikasih yang full spec dan hanya ada satu warna aja. Wow. Congrats kepada Kawasaki Global, dan apakah akan masuk di Indonesia? Kita tunggu saja ya. Nggak ada yang tahu karena Kawasaki Indonesia juga kadang suka random, tahu-tahu munculin produk yang harusnya dijual untuk market Eropa atau Amerika, dibawa masuk ke Indonesia kayak Ninja 300 pada waktu lalu lah intinya. Ya berdoa aja lah, tapi kalau misalnya masuk Indonesia harganya pasti akan mahal. Nah, bicara soal harga, gue penasaran harganya ZX4 RR ini berapa. Jadi yuk kita lihat. Nah, ini nih MSRP-nya itu 9.699, berarti 9699 USD tuh rupiah. 145 juta ini kurs. Ini belum sama pajak, belum sama bea cukai. Pajaknya aja berapa tuh, 120% ya. Anjir, harganya bisa 200 jutaan dong. Udah deh, itu mah makin banyak lagi kaum mendang-mending yang memang ya mending moge lah, gila lu. Wah, 200 juta. God damn, dolar Amerika ya. Dengan kurs rupiah sekarang itu 14.500-an. Ya, tapi itu aja untuk informasi produk terbaru dari Kawasaki yang baru saja di launch secara global, ya world premiere-nya itu di Amerika sana gitu kan, Kawasaki Global. Dan ya, gimana tanggapan kalian guys soal Kawasaki ZX4 RR dan Kawasaki H2SX? Cuman kalau Kawasaki H2SX kayaknya orang nggak akan itu motor apa, kita nggak akan beli juga kayaknya. Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi guys, kalau misalnya kalian enjoy dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye, peace.